Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Perkenalkan, nama saya Syarifah Umi Kalsum. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Negeri Ketapang, khususnya di program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan, yang disingkat menjadi TRKJJ. Selama 14 tahun, saya sudah menjadi dosen di Politeknik Negeri Ketapang. Selama ini, saya dipercaya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Etika Profesi, Ilmu Sosial Budaya Dasar, Ilmu Kealamiahan Dasar, Kewirausahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yang disingkat K3. Kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pancasila dan Kewarganegaraan di Prodi TRKJJ, yang ditempuh oleh mahasiswa semester 1. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kehidupan modern tanpa tercabut dari akar budayanya. SKS mata kuliah ini berjumlah 3 SKS. Setiap minggunya hanya 1 kali pertemuan selama 3 jam. Dalam 1 semester ada 16 kali pertemuan tatap muka, termasuk 1 kali pertemuan ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Dalam pembelajaran metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi kelompok, dan pemberian tugas. Materi yang disampaikan yaitu aspek hukum pendidikan Pancasila, pendidikan Pancasila, makna hari lahir Pancasila, makna lambang Garuda Pancasila, hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, Pancasila di era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Orde Reformasi. Pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut bahasa dan para ahli. Tujuan dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Untuk sistem penilaian terdiri dari 4 bagian, yaitu 10% kehadiran, 20% adalah tugas, 30% ujian tengah semester, dan 40% adalah ujian akhir semester. Mahasiswa langsung bisa melihat nilai melalui aplikasi Siakat. Berikut video pembelajaran dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi tentang Pancasila di era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Orde Reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Di sini kita akan melanjutkan materi tentang mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita lanjut ke materi berikutnya adalah tentang Pancasila di masa era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Nah, materi ini bertujuan diharapkannya setelah mendapatkan materi ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta memahami tujuan dan landasan
Hukum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi ini berasal dari bahan bacaan, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, dan yang kedua materi kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas. Kita masuk di pembahasan pertama, yaitu Pancasila di masa era Orde Lama. Pamor Pancasila sebagai negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebuah azimat revolusi bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan. Selama kurun waktu berkuasanya pemerintah Orde Lama, secara perlahan tetapi pasti, keutamaan nilai-nilai luhur Pancasila seakan-akan lumat oleh sebuah proses akumulasi kekuasaan yang sangat agresif, tanpa menjadikan cita-cita luhur yang dijadikan alasan untuk membangun kekuasaan itu sendiri. Dalam gegap gempita atmosfer revolusioner, Pancasila sebagai falsafah bangsa serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstruksi negara akhirnya tidak berdaya dan harus tunduk kepada hukum revolusi. Agar revolusi berhasil mencapai tujuannya, maka seluruh kekuatan harus dipersatukan sehingga presiden mempunyai kekuatan dahsyat untuk menghancurkan apa yang disebut dengan musuh-musuh revolusi. Bisa kita lanjut? Oke, baik. Kemudian Pancasila di era Orde Lama, maksudnya Pancasila di era Orde Baru. Salah satu upaya dalam tataran politik misalnya adalah menciptakan sistem politik yang menegarakan semua organisasi sosial dan politik dengan tujuan agar tercapai stabilitas politik. Pemerintah Orde Baru menata struktur politik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan mencoba membuat garis pemisah yang jelas antara suprastruktur politik, kehidupan politik pada tataran negara, dan infrastruktur politik atau kehidupan politik pada tataran masyarakat. Dimensi suprastruktural politik, lembaga negara secara formal struktural ditata sehingga hubungan dan kewenangan menjadi lebih jelas dibandingkan dengan struktur lembaga kekuasaan pada masa Orde Lama. Dalam perspektif politik kemasyarakatan, pemerintah Orde Baru melakukan strukturisasi kehidupan kepertanian, mendirikan organisasi kekayaan dengan nama golongan karya atau disingkat dengan Golkar.
Kita lanjut di pembahasan ketiga, yaitu Pancasila di masa Orde Reformasi. Karena Orde Baru tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah pemerintahan sebelumnya, akhirnya kekuasaan otoritarian Orde Baru pada akhirnya di tahun 1990-an runtuh oleh kekuasaan masyarakat. Peluang bagi bangsa Indonesia untuk membenahi diri agar Pancasila sebagai ideologi dan filsafah negara benar-benar terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penjabaran Pancasila dan sekaligus merupakan kontrak sosial di antara sesama warga negara untuk mengatur kehidupan bernegara mengalami perubahan agar sesuai dengan tuntutan zaman. Pancasila sebagai ideologi bangsa negara sudah mengalami degradasi kredibilitas sehingga bangsa Indonesia memasuki babak baru pasca jatuhnya pemerintahan otoritarian. Mungkin karena hidup bangsa yang kosong dari filsafah menyebabkan berkembangnya ideologi pragmatisme yang kering dengan empati, menipisnya rasa solidaritas terhadap sesama, elit politik yang mabuk kekuasaan dan aji mumpung, dan lain-lain. Sikap yang manifestasinya adalah menghalalkan segala cara untuk mewujudkan kepentingan yang dianggap berguna untuk diri sendiri atau kelompoknya. Nah, sampai di sini materi yang kita sampaikan dari 3 poin tersebut. Apakah ada yang tidak dimengerti? Ya, silakan. Namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Pramudya Gita Angkawijaya. Izin bertanya Bu, di dalam materi yang dipaparkan bahwasanya ada penjelasan agar revolusi berhasil mencapai tujuannya, maka seluruh kekuatan harus dipersatukan sehingga presiden mempunyai kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan musuh-musuh revolusi. Izin bertanya Bu, Ya. apa yang dimaksud dengan musuh-musuh revolusi? Baik, bagus. Ada yang mau menanggapi sebelum saya menjawab? Temannya barangkali? Ada yang sudah tahu seperti apa pengertian dari musuh-musuh revolusi itu? Ada yang pengen coba menjawab? Tidak? Baik. Di sini pengertian dari musuh revolusi itu adalah merujuk pada individu atau kelompok yang secara aktif menentang atau menghalangi perubahan yang dibawa oleh sebuah revolusi dalam konteks
dalam konteks revolusi, mereka dianggap sebagai penghalang kemajuan dan kebebasan yang ingin dicapai oleh revolusi tersebut. Gimana? Baik, siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Bu. Untuk pertanyaan saya, apakah ada dampaknya yang disebabkan oleh revolusi? Ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Baik, kalau tidak ada, yang pasti ada dampaknya, dan dampaknya ini adalah dampak dari musuhnya revolusi adalah keberadaannya dapat menghambat proses revolusi dan juga menimbulkan konflik dan memperlambat pencapaian tujuan dari revolusi. Itulah dampak yang terjadi dari musuh-musuh revolusi. Ada yang mau menambahkan? Sudah bisa dipahami? Baik. Masih ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau tanya dulu, apakah ada pengertian lain dari musuh revolusi? Pengertian lain dari musuh revolusi? Ya. Abang yang jawab. Ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Ya. Ada yang tahu? Apa tadi Bang pertanyaannya? Adakah pengertian lain dari musuh revolusi? Pengertian lain. Ada yang mau menanggapi jawabnya? Ya, silakan. Musuh revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jadi izin menjawab, yaitu musuh revolusi itu pihak-pihak yang menolak perubahan yang diusung oleh revolusi dan upaya untuk mempertahankan status quo atau bahkan mengembalikan keadaan sebelumnya. Baik, gimana Bang? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, ada yang mau menanggapi? Yang lain? Ya, silakan. Oh, bertanya. Saya pikir tadi menanggapi. Oh, bertanya, silakan. Opor. Bang. Opor ke sana. Kata-kata seperti revolusi. Jadi saya ingin memahami apa arti dari revolusi itu sendiri. Nah, ada yang mau menanggapi? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Oke, silakan. Arti dari revolusi itu sendiri adalah perubahan fundamental dalam tatanan sosial, politik atau ekonomi suatu negara ataupun masyarakat. Bagaimana? Setuju? Oke. Baik, sepertinya materi yang kita sampaikan hari ini cukup. Tapi sebelum kita mengakhiri, nah seperti biasa saya akan memberikan tugas untuk
pertemuan kita berikutnya. Saya harapkan tugas ini bisa dikerjakan dengan baik dan akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Nah, nih ada 2 tugas untuk kalian yang harus dikerjakan dan kita bahas untuk pertemuan berikutnya, yaitu 1, apakah ada persamaan dan perbedaan dari ketiga era atau masa pemerintahan tersebut. Kemudian tugas kedua adalah kesimpulan apa yang bisa Anda tarik dari paparan materi di atas atau paparan materi yang kita sampaikan tadi, yang 3 masa pemerintahan itu. Oke. Sampai di sini, apa masih ada yang ditanyakan? Masih? Tidak? Cukup? Baik, kita ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran yang telah saya lakukan. Video tersebut sebagai dokumentasi penilaian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran untuk penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.